Halo teman kece, how are you? I hope you're having a fabulous day today. Ketemu lagi nih dengan Kak Jihan untuk membahas soal kelas 9 dengan topik Plants, Animals, Technology, or Natural Phenomena. But first, let's read the text together with Kak Jihan ya. Screen time. Most US teens overindulge. It's unhealthy to be a couch potato. Yet, a new study finds at least 70% of US 12 to 15 years old spend too much time in front of a TV or computer. Kirsten Herrick works for the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, in Hyattsville, Maryland. She and other CDC scientists analyzed data collected in 2012 as part of two major surveys. One was the National Health and Nutrition Examination Survey. The other was the National Youth Fitness Survey. Each survey asked a representative cross-section of all Americans to answer a series of questions. Almost every kid in the United States regularly watches TV, the data show. More than 90% spend at least some time each day on a computer. Enjoying each is fine, the researchers say. The trick is not to overindulge, and that would be watching TV and or playing on a computer for more than 2 hours a day. Two groups were established that recommended a screen time limit. One is the American Academy of Pediatrics, or doctors who specialize in the health of children and teens. The second is the National Heart, Lung, and Blood Institute. Its researchers focus on heart health. Both groups are concerned about kids who substitute athletic sports and other vigorous exercises for couch potato pursuits. Too much time in front of a TV or computer screen has been linked in adolescents with being overweight or obese, having high blood pressure, and having elevated cholesterol. Each of these features puts individuals at risk of heart disease. So how are American kids doing? Roughly 65% of the surveyed adolescents report watching no more than 2 hours of TV daily. 75% similarly average no more time than that in recreational computer use. However, most of these kids didn't just watch TV or just play with computers. They did both. So the researchers tallied their screen time from both sources. Now, 3/4 or fully 75% of the boys exceeded the recommended daily limit. The girls did a bit better. Only 71% of them exceeded the screen time limit. Especially troubling, the share of adolescents who are overweight increased as the average time spent pursuing these couch potato activities rose. Herrick's team published its findings in a July report issued by CDC's National Center for Health Statistics. Kids who spend too much time on such sedentary activities can begin to pack on the pounds. And all too many don't recognize when their weight slides into an unhealthy range. That's something documented in a second CDC study, also published this month. Among overweight 8 to 15 years old, it found that almost 81% of boys and 71% of girls believe they are at a healthy weight. Nearly half of these boys in these age groups and more than 1 in 3 obese girls had a similarly distorted view of their weight. But if teens need yet another incentive to spend a little less time in front of computers and other indoor screens, consider this. Doctors are linking changes in the shape of the eyeball to too much time indoors, such as working at a computer. That can lead to nearsightedness and a host of other health problems. Now pay attention to the question of the text. What conclusion can you make about paragraph 3? Before answering the question,
Mari kita terjemahkan dahulu ke dalam bahasa Indonesia teks bacaannya. Waktu layar. Sebagian besar remaja AS terlalu memanjakan diri. Menjadi seorang pemalas itu tidak sehat. Namun sebuah studi baru menemukan, setidaknya 70% anak usia 12 hingga 15 tahun di AS menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar TV atau komputer. Kirsten Herrick, seorang ilmuwan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC di Hyattsville, Maryland. Ia dan ilmuwan CDC lainnya menganalisis data yang dikumpulkan pada tahun 2012 sebagai bagian dari 2 survei besar. Salah satunya adalah survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional. Yang lainnya adalah survei kebugaran pemuda nasional. Setiap survei meminta penampang perwakilan dari semua orang Amerika untuk menjawab serangkaian pertanyaan. Hampir setiap anak di Amerika Serikat menonton TV setiap saat. Menurut data, lebih dari 90% menghabiskan setidaknya beberapa waktu di depan layar komputer setiap harinya. Menonton TV dan menghabiskan waktu di depan komputer itu tidak masalah, kata para peneliti. Namun, jangan sampai terlalu berlebihan. Termasuk menonton TV dan atau menggunakan komputer selama lebih dari 2 jam per hari. Terdapat 2 kelompok yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi batas waktu layar. Salah satunya adalah American Academy of Pediatrics, atau dokter yang berspesialisasi dalam kesehatan anak dan remaja. Yang kedua adalah National Heart, Lung, and Blood Institute, yang berfokus pada kesehatan jantung. Kedua kelompok ini khawatir dengan anak-anak yang mengganti olahraga atletik dan latihan berat lainnya untuk bersantai di sofa. Terlalu banyak menghabiskan waktu di depan TV atau layar komputer beresiko kelebihan berat badan atau obesitas pada umur remaja, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Penyakit-penyakit ini akan memberikan resiko penyakit jantung pada remaja. Jadi, bagaimana kabar anak-anak Amerika ya? Sekitar 65% remaja yang disurvei di Amerika melaporkan bahwa para remaja di Amerika menonton TV tidak lebih dari 2 jam per hari. 75% remaja rata-rata memiliki waktu yang sama dalam hal penggunaan komputer untuk rekreasi. Namun, sebagian besar anak-anak ini tidak hanya menonton TV atau bermain komputer. Mereka juga melakukan keduanya. Para peneliti menghitung jumlah waktu layar mereka dari kedua sumber. Saat ini, 3/4 atau 75% anak laki-laki melebihi batas waktu harian yang direkomendasikan. Namun, para remaja perempuan menghabiskan waktu layar yang lebih sedikit. Hanya 71% dari mereka yang melampaui batas waktu layar. Yang paling meresahkan, jumlah remaja yang kelebihan berat badan meningkat karena rata-rata waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas bermalas-malasan ini meningkat. Tim Herrick menerbitkan temuannya dalam laporan bulan Juli yang dikeluarkan oleh Pusat Statistik Kesehatan Nasional CDC. Anak-anak yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk aktivitas yang tidak banyak bergerak seperti ini akan menambahkan berat badan. Selain itu, terlalu banyak remaja yang tidak menyadari bahwa berat badan mereka memasuki kisaran yang tidak sehat. Laporan ini didokumentasikan oleh studi CDC kedua yang juga diterbitkan bulan ini. Di antara anak berusia 8 hingga 15 tahun yang kelebihan berat badan, ditemukan bahwa hampir 81% anak laki-laki dan 71% anak perempuan percaya bahwa berat badan mereka sehat. Hampir setengah dari anak laki-laki gemuk dalam usia ini dan lebih dari 1 dari 3 anak perempuan gemuk memiliki pandangan yang menyimpang mengenai berat badan mereka. Tetapi, jika remaja membutuhkan alasan lain untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di depan komputer dan layar dalam ruangan lainnya, pertimbangkan ini. Dokter mengaitkan perubahan bentuk bola mata dengan terlalu banyak waktu di dalam ruangan, seperti menghabiskan waktu di depan layar komputer. Hal ini dapat mengakibatkan rabun jauh dan sejumlah masalah kesehatan lainnya. Dari bacaan tersebut, pada soal ditanya, apa yang bisa kamu simpulkan mengenai paragraf 3? Oke teman GC, sekarang mari kita perhatikan baik-baik dan analisa terlebih dahulu ya pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A. Most US teens have an acceptable amount of screen time, which is 2 hours per day. Kebanyakan remaja AS memiliki jumlah waktu layar yang dapat diterima, yaitu 2 jam per hari. Pilihan jawaban ini salah ya teman-teman,
Karena pada paragraf 3 disimpulkan bahwa yang termasuk waktu layar atau screen time adalah gabungan dari waktu menonton TV dan waktu bermain komputer. Total waktu layar dari kedua aktivitas ini melebihi batas atau tidak dapat diterima untuk 75% remaja laki-laki dan 71% remaja perempuan dalam survei. Pilihan jawaban B. Today's youth prefer to entertain themselves with computers rather than television. Anak muda zaman sekarang lebih suka menghibur diri dengan komputer daripada televisi. Pilihan jawaban ini tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dalam teks disampaikan bahwa para remaja ini menggunakan keduanya, yaitu TV dan komputer. Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu tidak lebih dari 2 jam per hari untuk menonton TV dan tidak lebih dari 2 jam per hari untuk bermain komputer. Dari informasi ini tidak dapat disimpulkan kalau kebanyakan remaja yang disurvei lebih menyukai salah satu dari TV ataupun komputer. Pilihan jawaban C. Teenage girls in the US don't like to watch TV much and are unlikely to be obese. Gadis-gadis remaja di AS tidak terlalu suka menonton TV dan mereka tidak mungkin mengalami obesitas. Pilihan jawaban ini salah ya teman-teman. Karena kebanyakan remaja laki-laki maupun perempuan di AS memiliki kebiasaan yang sama, yaitu menonton TV dan bermain komputer hingga lewat batas yang dianjurkan. Akibatnya, kebanyakan remaja laki-laki maupun perempuan di AS mengalami obesitas. Dalam teks disebutkan juga dalam survei bahwa lebih sedikit remaja perempuan yang waktu layarnya melebihi batas dibanding remaja laki-laki. Namun, ini tidak berarti remaja perempuan tidak banyak menonton TV dan tidak mengalami obesitas. Artinya, waktu layar dan kasus obesitas remaja perempuan di AS mungkin relatif lebih sedikit dibanding remaja laki-laki, tetapi jumlahnya tetap banyak. Pilihan jawaban D. Teenage boys in the US are likely to be overweight due to excessive screen time. Remaja laki-laki di AS mungkin terlalu gemuk karena waktu layar yang berlebihan. Pilihan jawaban ini benar. Hal ini dapat disimpulkan melalui 2 kutipan. Pertama, now 3/4, fully 75% of the boys exceeded the recommended daily limit, yang artinya, kini 3/4 atau 75% remaja laki-laki melampaui batas penggunaan layar yang dianjurkan. Kedua, quote-unquote, especially troubling, the share of adolescents who are overweight increased as the average time spent pursuing these couch potato activities rose. Yang artinya, yang khususnya meresahkan, bagian dari remaja yang terlalu gemuk meningkat seiring dengan rata-rata waktu yang dihabiskan untuk aktivitas di sofa ini. Dari kedua kutipan ini, bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar remaja laki-laki menghabiskan terlalu banyak waktu layar dibandingkan aktivitas fisik seperti olahraga misalnya, sehingga menjadi terlalu gemuk. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apakah kalian bisa tebak mana pilihan jawaban yang benar ya? Betul sekali teman kece, kalian luar biasa. Jawaban yang paling benar untuk soal di atas adalah pilihan jawaban D. Teenage boys in the US are likely to be overweight due to excessive screen time. Nah, gimana menurut kalian? It's easy, right? Kak Jihan punya satu soal lagi nih yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.